Jadi dari warnanya kita bisa ngambil hikmah. Jadilah bumi yang tidak gampang terpengaruh, dijajah orang seperti apapun, diangkara murkai orang kayak apapun, kamu nggak terpengaruh, bahkan selalu ngasih yang baik-baik. Kalian juga gitu. Kalau bisa tidak kalah oleh 8 hal ini, kalian akan sakti. Jangan sampai jatuh cinta bikin kamu takluk. Jangan sampai rasa suka pada yang lain bikin kamu mengorbankan banyak prinsip hidup yang bagus yang lain. Boleh jatuh cinta tapi kuasai dan taklukkan jatuh cinta di bawah kontrolmu. Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Coba cek gambar itu. Kalau narasinya Semar itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Meskipun selama ini kesanmu selalu laki-laki ya, karena dunia ini agak patriarkal, seolah-olah Semar itu cowok. Sebenarnya dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Terus tangan kanannya ke atas, tangan kirinya ke belakang. Jadi kalau jalan mungkin ada yang sering nonton wayang wong apa dulu Ria Jenaka, selalu tangan ini ke atas, terus satu tangan ke bawah. Kamu bisa bandingkan dengan tarian Whirling Derwishnya Rumi. Itu kan juga satu tangan ngadep ke atas, satu tangan turun ke bawah. Itu simbolisme bahwa kita tunggu anugerah dari atas, tapi kalau sudah dapat, pada saatnya harus kamu bagi ke bawah. Jangan egois. Ilmumu, pengetahuanmu, kemampuanmu, bakatmu, kapasitasmu, itu semua kan pemberian dari atas. Cuma jangan berhenti kamu nadong ke atas. Pada saatnya kamu harus ngasih ke bawah. Dan itu simbolisme Semar versi Porowali. Terus yang ketiga, dia anak-anak sekaligus tua. Wajahnya sangat tua, tapi dia punya kuncung sehingga kesannya kayak anak-anak. Kalau kalian kan wajahnya tua, tapi aslinya kan iya. Nah kalau Semar itu anak-anak sekaligus orang tua. Jadi manusia yang utuh, insan kamil itu ya harus lengkap. Dia punya sisi anak-anak yang jernih, tapi juga punya sisi orang tua yang matang. Anak-anak itu kan jernih, pikirannya belum ada apa-apanya, belum terkontaminasi macam-macam. Sementara orang tua itu menang di matang. Jadi wajahnya sangat tua tapi punya kunjung, berarti dia mateng sekaligus jernih. Dan itu berat. Tapi gambarnya ya jadinya lucu kayak gitu. Orang tua tapi punya kunjung. Oke. Terus biasanya Semar ini kalau di wayang, apalagi di wayang orang, gambarannya dia matanya rembes. Apa ya rembes itu? Bahasa Indonesianya apa matanya rembes itu? Jadi berkaca-kaca ya, berbesmili itu kan. Ini kalau rembes itu terus-terusan. Jadi berkaca-kaca terus ngerem. Apa ya bahasa Indonesia nggak lengkap ya. Matanya ya rembes. Orang Jawa yang ngerti. Jadi selalu berair. Jadi terus berair itu. Ya. Cuma mulutnya selalu ketawa. Jadi matanya rembes, selalu berair, tapi selalu senyum, selalu ketawa. Itu gabungan antara keprihatinan dan antara duka dan suka. Itu hidup. Jadi analoginya para wali untuk gambar manusia yang utuh itu ya bisa senang, bisa sedih. Terus, ya, dalam dialog dia sering ketawa karena lucu. Cuma di akhir ketawa nadanya mesti nangis. Itu Semar. Jadi paradok. Terus yang terakhir, dia ini sebenarnya berdiri sama duduk tidak jelas. Disebut duduk iya, disebut berdiri juga ya. Itu berdiri apa duduk ya tidak jelas. Jadi kalau di Purwocarito tadi, kenapa kok bawahnya besar sekali? Di seratnya Ronggo Warsito ada cerita bahwa 3 saudara ini, Togog,
Bathara Guru sama Semar satu ketika rebutan siapa yang berhak ganti Sang Hyang Tunggal. Akhirnya lomba siapa yang paling cepat makan gunung. Jadi lomba mangan gunung. Yang pertama nyoba makan itu Togog. Togog itu nekat gunung diambil ditelan. Cuma karena nggak muat terus bibirnya robek panjang itu. Makanya bibirnya terus robek. Semar yang ngerti bahwa itu nggak bisa, kalau ditelan berarti bibirnya robek. Akhirnya yang enak dimakan dikit-dikit aja, yang penting habis. Dimakan dikit-dikit, cuma resikonya terus perutnya jadi besar luar biasa. Sebelum Bathara Guru ikut perlombaan, ketahuan sama bapaknya, terus dimarahi dan diusirlah ke bumi. Itu versi Islam Jawa tentang Semar. Cuma ini sebenarnya ingin menggambarkan dia ini antara berdiri dan duduk itu tidak jelas. Makanya namanya Semar. Dia samar, dia maya. Setiap bagian dari dirinya itu sebenarnya simbol-simbol luar biasa. Dia punya banyak makna. Itu simbolisme fisiknya. Terus Semar sering digambarkan warnanya hitam. Itu tidak untuk nyindir bahwa orang Jawa kulitnya hitam. Tapi para wali punya filosofi sendiri. Karena unsur 4 itu kan api, angin. Yang paling mantap itu kan bumi. Bumi itu warnanya hitam. Hitam itu simbol dari bumi. Dan dianggap unsur yang paling tinggi. Kenapa dianggap unsur yang paling tinggi? Filosofinya 3. Yang pertama, bumi itu, tanah itu sifatnya teguh, diam, diinjak-injak, ya kan? Dijarah-jarah, kamu apain aja tanah itu tetap teguh. Bahkan dia melindungi apapun yang semula ngerusak dia. Besok kamu mati kembali ke bumi juga bumi tidak menjepit kamu, tidak marah-marahin kamu, ya monggo. Kamu yang tadi nginjak-injak dia, sekarang kamu dilindungi oleh bumi. Jadi bumi sifatnya diam, teguh. Manusia yang profilnya bumi itu biasanya orang yang teguh pendirian. Tidak gampang terombang-ambing. Diinjak, disusah-susah, di atas dia ada apapun dia nggak terpengaruh. Itu manusia versi bumi. Bahkan yang kedua, semua unsur yang lain, api, air, dan angin, itu dia bisa eksis dalam wilayah bumi. Tapi bumi tidak pernah sombong, tidak pernah gaya. Semar itu lebih sakti dari dewa manapun, tapi dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia orang hebat, orang sakti. Tiap hari hanya cengenges-cengenges, ngasih nasihat sama yang dia ngomong dan seterusnya. Itu gayanya bumi. Dia punya segalanya. Api bisa menyombongkan diri dengan kedahsyatannya, air dengan kekuatannya, apalagi angin. Tapi semua bisa eksis kalau ada bumi. Dan buminya sendiri nggak pernah pamer. Dia nggak pernah sombong. Yang terakhir, bumi diapain aja, dia selalu mempersembahkan yang baik-baik. Kamu jahat, kamu kurang ajar, kamu angkara murka, bumi selalu ngasih kamu yang baik. Ngasih tumbuhan, ngasih makanan, ngasih kehidupan, itu bumi. Maka Semar dikasih warna hitam. Simbol dari keteguhan, simbol dari kemanfaatan, simbol dari ketidaksombongan. Apa air, api, dan angin tidak penting, penting. Tapi semua berada di bawah levelnya bumi dan tanah. Oke, itu filosofi warna hitam. Makanya Semar digambar pakai warna hitam. Jadi kalian yang kulitnya hitam tidak usah minder.
Nah, filosofinya tinggi kalau ditanya kamu. Jadi kalau kulitmu kok hitam, loh jangan salah, hitam itu unsur yang paling tinggi karena dia melambangkan bumi. Nah, lumayan tau kamu dapat dalil untuk pede pas kulitmu hitam. Oke, jadi itu filosofinya warnanya dia. Jadi dari warnanya kita bisa ngambil hikmah. Jadilah bumi yang tidak gampang terpengaruh, dijajah orang seperti apapun, diangkara murkai orang kayak apapun, kamu nggak terpengaruh, bahkan selalu ngasih yang baik-baik. Setinggi apapun kemampuanmu, sedahsyat apapun kekuatanmu, kamu nggak pernah menonjolkan diri. Jadi kamu dahsyat tapi tidak sombong. Kamu teguh, tidak mudah terpengaruh, dan kamu selalu memberi yang baik dan yang terbaik untuk yang lain. Itu versinya bumi. Dan bisa kamu ambil pelajaran dari sosoknya Semar. Oke, terus kelanjutannya. Semar itu kuncungnya 8. Kuncung itu ada yang di rambutnya itu. Bukan yang di belakang loh ya, di depan. Kuncung itu di depan. Nah, kuncung nih, sekarang jarang orang cukur model kuncung ya. Kalau zaman saya kecil, cukurnya mesti kuncung. Jadi sini tuwipis, terus sini tinggal kayak Ronaldo zaman Piala Dunia ya, kayak jambul. Cuma itu kalau Semar itu 8, kayak biasanya siji. Kalau Semar 8, jadi bisa dibayangkan. Cuma 8 ini simbol dari kekuatannya dia. Sebenarnya ini ajaran sangat sufistik dari Semar itu. Gara-gara kuncungnya itulah dia punya kekuatan tidak pernah lapar, tidak pernah ngantuk, tidak jatuh cinta. Bisa ngabot. Ya, tidak sedih, tidak capek, tidak sakit, tidak kepanasan, tidak kedinginan. Ini sebenarnya mau bilang bahwa Semar tidak terpengaruh oleh apapun di luar dirinya. Kayak minggu lalu kita belajar Krishna itu kan, yang paling menonjol adalah jangan mudah terpengaruh oleh segala yang di luar dirimu. Lapar, ngantuk, jatuh cinta, sedih, capek, merasa sakit, panas, dingin, itu kan segala yang di luar dirimu. Dan 8 kesaktian ini sifatnya tidak agresif, tidak ofensif. Jadi kalau kamu punya sekali pukul bisa mati, itu kan kekuatan ofensif, menyakiti orang. Tapi kalau kamu punya 8 ini, selesai. Tidak ada yang bisa ngalahin kamu, termasuk para dewa. Wong kamu tidak bisa merasa sakit, tidak bisa capek, tidak bisa merasa panas, nggak sumpek, tidak jatuh cinta, wis. Itu selesai sudah. Orang saktinya kayak apa tidak akan bisa menaklukkanmu. Kamu bisa dibanting-banting, wong kamu tidak merasa sakit kok. Kamu digoda, dirayu, wong kamu tidak bisa jatuh cinta kok. Ya kan? Kamu disusah-susah, kamu tidak bisa capek, tidak bisa panas, jadi selesai. Dengan 8 daya ini, kamu nggak butuh kesaktian apa-apa lagi. Nah, itu kunjungnya Semar. Makanya kalau Semar sudah marah, dia tinggal teriak-teriak masuk di kayangan, nggak ada yang berani tarung sama dia. Ngapain tarung? Nanti yang tarung capek sendiri. Wong dia tidak bisa sakit, tidak bisa capek, tidak bisa panas, tidak bisa dingin. Jadi itu 8 daya kunjung. Kalian juga gitu, kalau bisa tidak kalah oleh 8 hal ini, kalian akan sakti. Apa tuh ya? Tidak lapar, apa mana tidak lapar? Iya. Tidak ngantuk, siapa lagi? Kamu duduk sebentar ya sudah liar-liar. Tidak jatuh cinta, sang soyo. Baru diputus saja kalau ada yang anu ya ayo. Bahkan sudah punya pun ya kalau ada yang lebih anu ya ayo kan. Jadi tidak mungkin. Tidak sedih, kamu tidak mungkin kan tidak bisa sedih. Tapi kalau bisa jadi tidak sedih bagus. Tidak merasa capek. Ini susah wis. Tidak menderita sakit.
Ndak kepanasan, ndak kedinginan. Kalau kamu bisa mengatasi ini, kamu sakti. Koyo Semar, ndak ada yang bisa mengalahkan kamu. Yo ambil simboliknya. Itu sebenarnya simbol dari perlambang-perlambang nafsu dan daya yang ada dalam dirimu. Kalau kamu bisa menguasai, kamu sakti. Tidak lapar, ya manusia mesti lapar. Tapi lapar jangan sampai menaklukkanmu. Jangan sampai bikin kamu lupa prinsip. Jangan sampai bikin kamu menghalalkan segala cara. Itu berarti kamu sudah menaklukkan lapar. Ngantuk juga begitu. Jatuh cinta juga begitu. Jangan sampai jatuh cinta bikin kamu takluk. Jangan sampai rasa suka pada yang lain bikin kamu mengorbankan banyak prinsip hidup yang bagus yang lain. Boleh jatuh cinta tapi kuasai dan taklukkan jatuh cinta di bawah kontrolmu. Taklukkan itu semua, maka kamu jadi sakti. Bukan berarti nggak bisa lapar, nggak mungkin. Bisa lapar, tapi kamu tidak akan kalah hanya oleh lapar. Itu simbol 8 daya yang ada di kunjungnya Semar. Kelihatannya simpel kalau diomongkan. Cuma nek dipraktekke ndak gampang, tapi harus latihan. Ya kan? Jalan banyak, kamu sejak manusia langit kan dikasih banyak sekali alternatif untuk jadi manusia yang utama. Ya pilihlah salah satu yang kamu merasa cocok. Oke, jadi hari-hari ini kita levelnya belum orang yang melakukan suluk ya, tapi kita baru orang yang milih jalan. Nanti kamu pilih yang mana ya monggo. Jangan GR kamu merasa, wah saya sekarang sedang suluk. Suluk apa, kamu jalannya aja belum paham. Suluk itu kan orang yang menempuh perjalanan. Untuk bisa menempuh perjalanan yang kamu harus paham jalannya. Begitu salah jalan, kamu akan dianggap sesat. Nanti diserbu FPI dan kawan-kawan. Oke, jadi itu 8 daya kunjung. Nah, sekarang posisinya Semar. Yang pertama, Semar, dari semua orang tadi kan jelas paling tidak dia punya 2 posisi. Dia dewa yang kamanungsan. Jadi dewa yang memanusia. Jangan salah, orang Jawa lebih suka dewa yang memanusia daripada manusia yang mendewakan diri. Itu sebabnya orang Jawa lebih suka Siwa daripada Wisnu. Kemarin cerita Krishna. Krishna itu kan Wisnu. Krishna itu kan manusia yang mendewa. Aslinya manusia, anaknya manusia biasa yang mendewa jadi dewa. Beda sama Siwa. Kalau Siwa ya dewa, turun ke bumi dia sebagai dewa. Kalau di wayang Siwa itu kan jadi Betara Guru itu. Jadi orang Jawa lebih suka dewa yang memanusia dibandingkan manusia yang mendewa. Kalau ditarik ke dunia yang sekuler, berarti orang Jawa lebih suka pemimpin yang merakyat daripada rakyat yang gaya jadi pemimpin. Jadi makanya Semar lebih disukai. Dan agama besar sebelum Islam kan Siwa Buddha, bukan Wisnu Buddha. Jadi dari Hindu cuma diambil Siwanya. Karena orang Jawa lebih suka dewa yang kamanungsan. Bukan manusia yang mendewakan diri. Oke. Jadi lebih bagus kamu merasa jadi manusia biasa dengan kualitas dewa, ya kan, daripada kamu merasa jadi dewa dengan kualitas manusia. Nanti kamu pikir sendiri ya kalimat itu. Itu mikirnya harus panjang menafsirkan itu. Jadi dewa kamanungsan.
Hari ini banyak orang yang lebih suka ngaku dewa dengan kualitas manusia biasa. Ngaku dewa itu ngaku jadi orang soleh, ngaku jadi orang pinter, ngaku jadi ustadz, ngaku jadi, kan banyak yang ngaku. Jadi jangan panik dengan orang yang ngaku-ngaku jadi dewa, karena itu cuma ngaku. Dewa yang sejati hakikatnya pasti samar, maya. Tidak sembarangan orang bisa menangkap. Makanya kalau dalam kajian sufi ada debat panjang, apakah seorang wali itu ngerti kalau dirinya wali. Karena begitu dia ngerti kalau dirinya wali, kewaliannya dipertanyakan. Oh, itu susah itu, bulat itu kalau di tasawuf, diskusinya tidak selesai-selesai. Di hikam itu masih debatable, tafsirnya bisa macam-macam. Jadi apakah seorang wali itu ngerti? Kalau ada yang bilang kalau dia wali yang sejati dan sampai di puncak kewaliannya, justru dia dijaga oleh Allah dari ngerti kalau dirinya wali. Karena begitu dia ngerti kalau dirinya wali, pasti di situ ada rasa akunya. Rasa dirinya sendiri masih ada, dirinya sendiri sebagai wali itu. Dan itu semacam kesombongan. Dan kalau orang masih ada bibit itu, sebenarnya dia belum wali. Maka siapapun yang merasa wali, pasti belum wali. Oh, itu susah itu ilmu nih. Kamu padahal sudah bercita-cita jadi wali sejak kemarin. Tapi kok ya teori ini berubah. Termasuk kalau kamu merasa, jangan-jangan aku ini wali, Pak, padha wae, itu jenisnya. Jadi justru yang wali yang sejati nggak mikir ke situ. Jadi dia merasa orang yang paling kotor, orang yang paling jauh dari Allah, orang yang paling banyak dosa. Justru itu. Jadi semakin kamu mengklaim dirimu benar, paling dekat dengan Allah, paling bagus, paling soleh, itu alamat bahwa kamu belum di apapun yang kamu klaim. Oke, yang kedua, Semar sebagai ponokawan ya. Kalau orang sering salah menyebutnya punokawan, sebenarnya yang pas ponokawan. Pono itu artinya jernih, visinya jelas. Jadi Semar dan anak-anaknya jadi ponokawan, maksudnya dia jadi teman yang jernih, punya visi jelas. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.